Alhamdulillah. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah, para ibu-ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakunallah. Wabil khusus segenap pengurus majelis taklim ibu-ibu Fatimah dan sahibatul bait Ibu Viva. Nama lengkapnya? Oh iya, Ratu Siti Afifah. Ada teman di Facebook, lupa saya. Yang semoga beliau beserta keluarga besarnya dan kita semua semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga surga. Amin. Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin Allahumma amin insyaallah. Sebagai nenek juga nih. Saja ini kalau pada gitu juga, cuman beberapa kok nggak siap saya sebut nenek gitu. Baik, kemarin kita sudah membahas penyakit hati sampai dengan dengki, kikir, munafik. Sekarang ghibah yang ketujuh, ghibah. Ya, ghibah ya, ghibah belum dibahas, ghibah. Kita bahas 10 saja. Masih 4 lagi insyaallah. Ghibah itu kalau dalam hadis sahih Muslim Nabi menjelaskan dzikruka akhaka ma yakrah. Jadi kamu menceritakan temanmu, menceritakan sesuatu dari temanmu, tentang temanmu yang kalau itu diceritakan di depannya dia nggak suka gitu. Ya, itu ghibah itu. Jadi menceritakan sesuatu tentang temanmu atau saudaramu yang kalau itu diceritakan di depan dia nggak suka. Itu Nabi yang mendefinisikan dalam hadis sahih Muslim atau kamakal, itu mafhum riwayat ya. Jadi misalnya saya ngomong soal Bu Hera misalnya. Kira-kira kalau saya ngomong tentang Bu Hera di hadapan Bu Viva, itu kira-kira kalau Bu Hera ada senang apa enggak kalau saya bicarakan tentang ini misalnya. Nah, kalau kita nggak suka maka jangan bicarakan. Tapi kalau kita yakin beliau suka, ya bicarakan tidak apa-apa.
Nah, makanya disebut dengan ghibah itu kalau memang justru ada pada diri seseorang. Sehingga sahabat bertanya saat itu, ya Rasulullah, kalau itu benar gimana? Justru kan benar itu namanya ghibah, kata Nabi. Kalau nggak benar namanya dusta, fitnah kalau bahasa kita. Kalau orang Sunda bilang fitnah, fitnah apa? Iya, fitnah. Iya, iya. Saya dulu pernah punya murid orang Sunda. Itu saya ajari fa itu pakai pa gitu ya. Betul gitu ya. Gitu ya. Saya itu pernah punya murid orang Sunda, pernah juga orang Madura. Orang Madura itu biha biho gitu. Ayo coba biha biho gitu. Iya betul, itu yang Jawa, apa yang Madura. Jadi al ahya minhum wal amwat, al ahya minhum wal amwat, itu betul itu Madura itu. Iya. Nah, itu nanti Jawa. Kata saya pernah punya murid Quran itu orang Jogja. Jogja. Pensiunan tentara. Nanti beliau baru ngaji setelah pensiun. Saya orang Jogja, saya ajari idza joa pak jaa onje ja. Ayo baik idza joa lagi. Enggak macam-macam. Tapi mau belajar alhamdulillah. Enggak buatan Mbak enggak, tapi ini ku jo, saya setuju yang Jogja. Idza joan. Tapi tidak apa-apa mau belajar alhamdulillah daripada yang enggak mau sama sekali. Sama kayak orang itu ya Sulawesi rak jadi ya. Nah, itu yang repot kan orang Jepang ibu ya nggak bisa nyebut L ya katanya ya. Iya. Jadi assalamualaikum gitu ya. Memang orang orang Jepang kan lidahnya kaku kebanyakan makan Honda itu. Kalau kita kan lemes makannya ongol-ongol ya gitu. Prokola juga nggak bisa kan? Masa? Iya kan? Kalau suami saya kan Husni. gitu terus? Bos Jepang kan dia Husni. Oh. Gitu ya. Nggak bisa mati gitu. Udah bisa mati ya. Oh, udah bisa wakaf ya. Iya, resa kalau. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Jadi justru kalau benar yang diceritakan itu, maka itu namanya ghibah. Tapi kalau yang ceritakan itu nggak benar, justru namanya dusta atau orang kita nyebutnya fitnah itu. Nah, ghibah ini termasuk hal yang dilarang dalam Islam. Bahkan kalau kita baca di surah Al-Hujurat ayat 12 itu kita diumpamakan seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Kenapa kalau diumpamakan seperti makan bangkai? Karena dia nggak bisa bela, kan nggak ada orangnya. Kita omongin keburukannya di belakang dia nggak bisa bela, seperti bangkai nggak bisa melawan. Nah, dianggap seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Itu ada yang mau buka apa itu? Kok bisa ya? Oh. Jadi singkat kata singkat cerita sampai sini kita harus paham. Jadi saya ulang ya, ukurannya bagi tadi kalau sekiranya dia dibicarakan di depannya dia nggak suka. Berarti kalau kita ngomong prestasinya, kebaikannya, boleh nggak? Boleh, tidak apa-apa. Ghibah bukan ghibah. Kenapa? Karena kita membicarakan kebaikannya, prestasinya. Makanya saya kalau ada berita tentang siapa gitu, kalau yang diberitakan kebaikannya saya ikuti. Tapi kalau udah mulai ngomong keburukannya, saya ganti channel. Iya. Kenapa? Karena takut masuk dalam kategori ghibah. Please, itu rumus dasar dulu ya. Nah, pertanyaannya gini. Bagaimana kalau ghibah itu diperlukan, Ustadz? Karena demi untuk mendapatkan nasihat, fatwa hukum, solusi misalnya, supaya orang lain juga selamat dari tipu dayanya. Kalau gitu gimana Ustaz kalau begitu? Baik, jawabannya gini. Ini yang ngomong Imam Nawawi, sependek yang saya ketahui Imam Nawawi mengatakan, kalau kata Imam Nawawi gini, hukum ghibah itu asalnya haram, kata beliau. Iya, kata asalnya haram, kata Imam Nawawi ya. Hukum ghibah itu asalnya apa? Haram. Kecuali, nah ini ada kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju dengan ghibah itu, maka ghibah itu menjadi boleh. Saya ulang ya, kalau kata Imam Nawawi rahimahullah, hukum ghibah itu asalnya haram.
Oke, clear ya, haram nggih. Kecuali ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju dengan ghibah itu. Apa saja itu? Contoh, satu ya, contoh. Dalam rangka untuk minta nasihat atau minta fatwa hukum atau mencari solusi, itu boleh, tidak apa-apa. Nah, ada orang datang ke Bulukna, kan beliau psikolog, kan pasti curhat kan, cerita tentang masalahnya, dan tidak jarang masalah itu dengan orang lain. Boleh. Kenapa? Karena tujuannya bukan semata-mata membuka aib seseorang, tapi lebih kepada untuk mencari solusi. Bagaimana saya bersikap, bagaimana. Nanti kita tunjukkan dalilnya ya, insya Allah. Atau ada orang konsultasi dengan saya misalnya, tanya masalah hukum. Kadang masalah hukum itu berkaitan dengan orang lain. Kadang juga menceritakan keburukan orang lain. Maka itu juga diperkenankan karena untuk mendapatkan solusi dalam masalah hukum agama misalnya. Nah, jadi kalau memang itu tujuannya, itu diperbolehkan. Jadi untuk minta nasihat, minta fatwa hukum atau mencari solusi. Tentu harus datang ke orang yang tepat. Jangan datang ke orang yang tidak tepat misalnya. Harus datang kepada orang yang tepat. Secara umum begitu boleh. Mana dalilnya? Yang pertama ya, ketika Siti Sofiyah radhiyallahu anha itu cerita kepada Nabi tentang diri beliau yang dibully. Jadi beliau ini cerita tentang orang-orang dekat beliau yang membuli beliau. Jadi dibulinya itu, kamu keturunan Yahudi, kamu keturunan Bani Israel. Sofiyah itu istri Nabi radhiyallahu anha. Beliau ini dari keturunan Bani Israel, dari kalangan orang-orang Yahudi tadinya. Akhirnya masuk Islam dengan keluarga-keluarganya. Tadinya keluarganya itu memusuhi Nabi tadinya. Begitu masuk Islam, menjadi pembela Nabi kita Muhammad SAW. Itu ada orang yang ngebully dia. Dasar keturunan Yahudi, dasar keturunan Bani Israel gitu. Beliau curhat sama Nabi, otomatis kan nyebut siapa yang membuli kan. Yang bully itu orang-orang sekitar beliau. Nah, terus Nabi dengerin curhat itu. Didengerin sama Nabi, dengerin terus. Beliau tidak berkata begini, Sofia ghibah, enggak boleh ya ghibah. Enggak gitu Nabi istrinya curhat didengerin, enggak terus berkata, tawakal sama Allah, jangan curhat sama orang, sama Allah, enggak gitu. Jadi orang itu kalau kawakan ngajinya, istrinya curhat didengerin. Kalau ada istri curhat, suami mengatakan, haram tawakal sama Allah jangan sama aku Itu berarti baru ngaji itu berarti. ngaji anyaran. Jadi kalau sudah orang kalau paham betul bagaimana hukum dalam agama ini terkait dengan masalah orang konsultasi lah istilahnya, itu nggak ada masalah, didengar oleh Nabi. Terus begitu selesai curhatnya itu kata Nabi begini, Aukamakol, mau nggak saya kasih solusi, kata Nabi. Mau ya Rasulullah, mau katanya. Kata beliau gini, nanti kalau kamu dibully lagi jawab, ya memang saya keturunan Yahudi, saya keturunan Bani Israel, bilang gitu aja kata Nabi. Tapi ingat, ayahku seorang Nabi, pamanku seorang nabi, dan sekarang suamiku seorang nabi. Bilang gitu aja. Ayahnya siapa? Nabi bukan. Ayahnya itu kalau Bani Israil itu kan dari Nabi Yakub, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan Nabi Ishak. Nabi Ishak itu punya anak Nabi Yakub. Nabi Ishak itu punya anak Nabi Yakub. Itu keturunan Bani Israil. Pamanku seorang nabi, siapa pamannya? Nabi Ismail. Pamannya Bani Israil kan Nabi Ismail. Pamanku seorang nabi. Dan sekarang suamiku seorang nabi. Siapa suaminya? Nabi kita Muhammad SAW. Ya, sejak itu nggak ada lagi yang bully Siti Sofiyah radhiyallahu anha. Gara-gara semua orang tahu bahwa beliau adalah memang Bani Israil, di mana ayahnya seorang nabi, pamannya seorang nabi, sekarang suaminya juga seorang nabi. Terus kalau ibu-ibu pernah baca di Bulughul Maram, pernah ada sahabiah namanya Hindun radhiyallahu anha datang kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan itu uangnya banyak, cuman ngasih nafkah untukku dan anakku kurang. Kalau bahasa kasarnya apa itu? Pelit, ya. Dia mau bilang suaminya pelit gitu. Ya. Boleh enggak ya Rasulullah, saya ngambil hak saya pada hartanya tanpa seizin dia.
nyebut suaminya pelit itu riba nggak kira-kira? Riba itu aslinya, aslinya riba kan, aslinya riba. Cuman beliau nanya ke Nabi dalam rangka apa? Untuk mendapatkan jawaban secara hukum. Boleh nggak ya Rasulullah, saya ngambil hak saya pada hartanya tanpa seizin yang bersangkutan? Kata Nabi boleh, tapi dengan cara yang ma'ruf. Yang banyak-banyak gitu maksudnya. Boleh tapi ya sepatutnya lah. Apa? Sepatutnya. Ya, itu contoh yang kedua. Satu lagi deh contoh ya. Satu lagi misalnya. Pernah suatu saat ada saya baca dalam fikih sunnah saya sabik itu tentang seorang ayah yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW menceritakan seorang anak yang datang kepada Nabi kita Muhammad SAW menceritakan tentang ayahnya yang mengambil hartanya tanpa seizin dia. Kata Nabi panggil bapaknya, suruh panggil bapaknya. Itu menceritakan tentang bapaknya. Jadi riba juga kan ini. Bapaknya suka ngambil duit dia gitu, tanpa seizin dia. Kata Nabi panggil bapaknya. Begitu panggil Nabi tabayun, Nabi tanya baik-baik, apa betul kamu telah mengambil harta anakmu tanpa seizin dia? Apa jawaban bapaknya? Ya Rasulullah, anak saya ini kaya. Tapi anak saya ini kaya, cuman tidak pernah memberikan hak saya sebagai orang tuanya. Maksudnya dia ini kaya tapi pelit ke bapaknya gitu loh. Padahal bapaknya ini orang yang kurang lah istilahnya gitu. Maka saya ambil aja hak saya pada harta dia tanpa seizin dia, kata bapaknya gitu. Maka Nabi bersabda kepada anak itu, anta wa maluka li abika. Kepada anak itu ya. Beliau bersabda ke anak itu, kamu dan hartamu punya bapakmu. Kamu dan hartamu punya bapakmu. Artinya di dalam diri anak dan ya itu kalau saya kalau Rasulullah nggak segitu-gitunya emang. Nah, jadi kalau bahasa sederhananya Nabi mau mengatakan bahwa di dalam harta anak itu ada hak orang tua. Maka di fikih sunnah itu diatur kalau anak mampu, orang tua tidak mampu, anak wajib menafkahi orang tua. Dibalik juga sama, kalau anak tidak mampu, orang tua mampu, orang tua juga wajib menafkahi anaknya, walaupun anaknya sudah punya suami kalau dia anak perempuan. Nah, itu seperti itu. Jadi singkat, asalkan dengan catatan kalau tidak mampu. Itu yang pertama ya. Jadi tidak termasuk riba kalau ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju, seperti konsultasi, minta fatwa hukum, atau berkaitan dengan mencari solusi tadi ya. Oke, pertama. Termasuk tidak riba juga adalah dalam rangka untuk supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Tidak termasuk riba itu. Jadi supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Jangan pinjam dia utang gitu. Contoh gitu. Nah, ini contoh aja misalnya. Suatu saat di satu majelis taklim saya di Pondok Kopi ya. Di sini enggak Pondok Kopi aja, sini saya ceritakan, nanti saya ceritakan aja. Jadi di Pondok Kopi Bu, itu ada klesik-klesik antar jamaah, klesik-klesik. Saya dengar kan, saya tanya, klesik-klesik itu bisik-bisik. Saya tanya, ada apa Bu? Ini Ustadz, ada penipuan. Yang menipu siapa? Kita nggak enak ngomongnya. Bu, kalau sudah banyak korbannya ceritakan, saya bilang gitu. Biar orang lain selamat dari tipu daya. Kecuali baru berita burung lah, kabar burung belum jelas. Kalau udah jelas, kalau pasti gosip ya, kalau udah jelas ceritakan Bu, siapa pelakunya. Supaya apa? Supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Itu kalau kata para ulama, udkuru fajrul fajir liyah daron nas. Sebutkan keburukan orang yang buruk, yang jahat maksudnya, supaya orang lain selamat dari kejahatannya atau tipu dayanya. Itu boleh, tidak apa-apa. Ya tadi contohnya itu kayak orang yang ngutang itu misalnya. Saya sering orang jamaah nanya saya itu sering misalnya, Ustadz ada orang nanya ke saya, dia ada seseorang mau pinjam uang ke dia nanya saya gimana, apakah saya pinjam apa tidak gitu. Gimana Ustadz, saya jawab apa enggak ya, karena saya tahu belangnya dia bla bla bla. Ya udah ibu jawab aja, enggak ghibah enggak. Kenapa? Karena ibu tahu betul bahwa dia kalau selama ini berhutang bla 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 misalnya. Sampaikan aja tidak apa-apa, supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Berarti mencari tahu orang itu bisa
bisa dipercaya atau tidak pada orang lain itu diperbolehkan? Dalam masalah muamalah boleh. Ingat ya, kalau ini saya ngomong muamalah ya, ngomong muamalah harta ya. Iya. Asas muamalah dalam masalah harta, cari calon suami atau calon istri, itu asasnya adalah tidak percaya. Oh, Ustadz kok berani ngomong gitu? Baik. Ibu nanti cermati surah Al-Baqarah ayat 282 283 itu. Al-Baqarah ayat 282 283. 282 itu tentang transaksi yang tidak tunai. Di situ ditentukan apa? Harus ada hitam di atas putih, ada saksi. Betul ya? Ya. Kalau dirasa nggak cukup 283-nya, harus pakai jaminan. Namanya gadai. Itu 282 283 282 283. Iya, berarti kalau ada hitam di atas putih, ada saksi, ada jaminan, berarti apa namanya itu? Asas muamalah kita adalah tidak percaya. Bukan suudzon loh ya. Kalau ada ngomong, ih kamu suudzon sama saya. Bukan suudzon mbak. Ini biar sama-sama enak, Quran yang ngatur ini. Cuma asasnya nggak percaya. Jadi kalau misalnya ibu mau melepas uang ibu pada seseorang, apa mau investasi, apa mau, boleh nanya. Saya pernah ditanya oleh seseorang tentang teman saya yang ngajak investasi itu. Ya saya jawab apa adanya sesuai yang saya ketahui. Ghibah enggak ghibah. Supaya dia selamat dari tipu daya kalau dia misalnya orang yang tidak baik. Tapi teman saya itu orangnya baik sih orangnya gitu. Jadi ya saya ceritakan apa adanya. Jadi boleh tidak apa-apa kalau termasuk kalau kita mencari tahu. Nah, mencari tahunya dalam rangka supaya kita tidak salah dalam berinvestasi atau berakad muamalah. Termasuk mencari calon suami, calon istri untuk anak kita misalnya. Saya doakan semoga dimudahkan Bu Antari segera punya mantu. Amin. Untuk siapa lu perempuan? Astrid ya amin dengan yang soleh, yang qurratu ayun, yang tampan lahir batinnya, kaya lahir batinnya dunia akhiratnya. Amin Allahumma amin insyaallah. Boleh juga enggak? Boleh yang muslim lah. Amin Allahumma insyaallah. Jadi ya kita doakan aja. Jadi singkat kata singkat cerita intinya satu, bahwa kita boleh mencari tahu, tidak apa-apa. Bagaimana latar belakangnya, kita lihat di media sosialnya, bagaimana interaksinya di media sosial, bagaimana bla 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 bla, boleh, tidak ada masalah. Nah, sampai kita merasakan oke, atau oh enggak jadi deh, tidak apa-apa. Nah itu boleh, ya itu boleh. Kenapa? Karena ada kemaslahatan yang lebih besar yang dituju di situ itu. Nah, itu yang kedua ya. Jadi boleh kita menggibah seseorang dalam rangka untuk supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Kalau bahasanya para ulama, uzkuru fajrul fajir liyahdarun nas. Sebutkan keburukan orang yang jahat itu supaya orang lain selamat dari tipu dayanya. Ya, yang ketiga, paling tidak tiga aja deh. Yang ketiga, boleh kita membicarakan keburukan orang yang semua orang tahu memang dia buruk. Jadi membicarakan keburukan orang yang terkenal keburukannya itu tidak apa-apa, bukan ghibah itu. Ada orang terkenal keburukannya. Ya, misalnya dia suka bohong, suka ingkar janji, suka khianat apa. Maka membicarakan keburukannya itu boleh, tidak apa-apa. Aku tak milih itu ya. Hah? Ojo sering ngedabrus iku. Iya, misalnya ini misalnya. Jadi bukan ghibah. Asal semua orang memang tahu bahwa dia memang bisa membohong, dia pengkhianat, dia suka zalim misalnya. Semua orang tahu lah misalnya gitu. Itu membicarakan keburukannya tidak apa-apa. Dalam Islam membicarakan keburukan itu tidak apa-apa. Kenapa kok tidak apa-apa? Karena itu bagian dari takzir namanya. Harapannya dia kapok gitu. Karena dibicarakan orang akhirnya harapannya dia malu gitu. Harapannya sih kalau punya rasa malu. Ya itu repotnya itu, Bu. Itu tujuannya gitu. Jadi itu namanya takzir namanya, hukuman sosial itu namanya. Dalam Islam boleh tidak apa-apa. Itu silakan. Baik, itu ketentuan ghibah ya. Jadi kalau bicaranya murni semata-mata hanya untuk membicarakan keburukan seseorang, maka sampai situ tidak boleh. Tapi kalau ada kemaslahatan yang besar yang lebih besar yang dituju, maka itu dipersilakan, tidak apa-apa. Tadi contohnya apa tadi? Mencari fatwa atau nasihat atau solusi. Nah, atau kemudian yang kedua untuk menyelamatkan orang dari tipu dayanya atau kejahatannya, dan yang ketiga dalam rangka untuk menghukum orang yang memang sudah terkenal kejahatannya supaya dia kapok atau malu atau ya tobat lah itu. Itu seperti itu.
Baik, itu yang ketujuh, ghibah. Ustadz, gimana kalau kita pernah menghibah Ustadz? Tobat, minta ampun pada Allah. Wajib minta maaf sama orangnya enggak? Kalau mungkin wajib. Kalau enggak mungkin cukup dengan tobat dan mintakan ampun untuk yang bersangkutan. Saya ulang ya. Dosa ghibah itu pertama wajib tobat. Tobat minta ampun sama Allah. Terus mintakan ampun untuk orang yang kita ghibahi itu. Kalau memungkinkan minta maaf. Kalau nggak mungkin nggak usah minta maaf, tapi mintakan ampun untuk yang bersangkutan. Terus kalau kemarin kita bicarakan keburukannya, usahakan ke depannya bicarakan kebaikannya supaya terobati itu. Nah, dalam meminta maaf, kalau dalam pendapat yang saya pilih dari Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, kita tidak wajib menyebut kesalahan kita di depannya. Ya, misalnya saya sama ibu misalnya, Bu, maaf ya kemarin saya gibahin ibu misalnya, nggak usah. Cukup, Bu, maaf ya lahir batin ya, gitu aja, nggak harus nyebut kesalahannya. Ya, dan kita yang dimintai maaf juga nggak wajib kepo. Kok minta maaf? Maaf, salah apa? Gitu. Ya cukup kita minta maaf dan kita maafkan aja. Nah, jadi cara tobatnya gitu. Pertama harus tobat minta ampun pada Allah. Mintakan ampun untuk yang bersangkutan. Kalau sekiranya perlu meminta maaf, kalau sekiranya memungkinkan minta maaf. Kan ada masa di mana kita nggak mungkin minta maaf karena satu dan lain hal. Dan yang ketiga tadi, kalau kemarin kita bicarakan keburukannya, usahakan ke depannya bicarakan kebaikannya. Ya, sebagai bentuk semacam kompensasi lah. Itu seperti itu. Itu diantaranya. Kemudian yang ke-8 termasuk penyakit hati itu adalah rakus atau serakah. Jadi orang yang memiliki penyakit hati ini tidak akan puas dengan hidupnya. Orang yang memiliki sifat ini akan terus memuaskan dirinya dengan sifat-sifat duniawi. Kalau di Al-Quran tuh istilahnya itu loh, Bu, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamuna tsumma kalla saufa ta'lamun. Hingga terusnya. Manusia itu seringkali dilalaikan oleh dunia. Jadi nggak ada puasnya itu. Itu berarti kalau udah masuk kuburan. Karena memang manusia itu teorinya kan dikasih A minta B, dikasih AB minta C, dikasih C minta D, ya, terus gitu aja. Nah ini nggak ada selesainya. Ini kalau dituruti nggak akan ada selesainya. Karena dunia itu seperti air laut, ya. Jadi semakin banyak kita minum bukannya hilang hausnya, ya. Tapi ya, jadi kan ada minuman tuh kalau kita minum bisa menghilangkan haus, bisa menghilangkan jabatan, itu esta itu kemarin itu. Macam-macam lah. Tapi ada juga minuman itu kalau kita minum bukannya haus hilang, tapi malah tambah haus. Apa itu contohnya? Air laut itu. Air laut itu kalau diminum itu alih-alih haus hilang malah tambah haus. Nah, dunia itu seperti air laut yang kalau kita minum itu tidak menghilangkan dahaga, tapi semakin kita pengen lagi. Nah, sekarang gini, kita bicara dinamikanya sekarang. Kalau yang sudah ada tidak disyukuri, terus pengen lebih, itu namanya penyakit hati. Saya ulang, Bu, ya. Kalau yang sudah ada itu tidak disyukuri, terus pengen lebih, itu penyakit hati itu. Nggak puas, terus nggak ada syukurnya pokoknya, kurang aja. Jadi di depan tuh sudah ada makanan yang enak, itu yang dipikir yang lain gitu. Sudah ada semini minta seminten, terus gitu aja. Pokoknya nggak ada selesainya gitu. Itu seperti itu. Ya, jadi singkat kata singkat cerita, yang ada saja belum disyukuri, sudah pengen lebih. Nah, yang itu namanya penyakit ya, Mas. Jadi yang sudah ada tidak disyukuri, terus pengen apa tadi? Lebih. Itu namanya penyakit yang model begitu itu. Enggak qanaah, betul. Gak nrimo ing pandum. Nah, enggak qanaah, betul, tidak salah. Nah, tapi ada yang begini. Yang sudah ada disyukuri.
Saya ulang ya, yang sudah ini yang kedua ini. Tadi yang pertama penyakit ya. Yang kedua ini gini, yang sudah ada disyukuri. Terus pengen lebih karena ingin lebih baik. Baik hubungannya dengan Allah maupun dengan sesama. Kalau yang model begini ini bukan penyakit, bener ini, boleh tidak apa-apa. Nah, saya ulang ya, yang ada disyukuri. Ingin lebih karena ingin lebih baik. Contoh. Ada orang misalnya punya penghasilan 3 juta per bulan misalnya gitu ya. 3 juta US dollar. Jadi terus dengan 3 juta itu misalnya aja. Dia dengan 3 juta itu dia bisa menyantuni 1 anak yatim. Jadi dia syukuri harta itu, dia santuni 1 anak yatim. Terus dia syukuri, dia mulai berpikir, bagaimana caranya saya bisa punya 30 juta per bulan. Yang dengan itu saya berharap bisa menyantuni 10 anak yatim. Ya, atau 10 buka warung kita gitu ya. Ya, pokoknya intinya untuk lebih baik lah pokoknya itu. Boleh nggak begitu? Boleh. Kan yang sudah ada dia syukuri sudah. Dia nikmati, dia syukuri bahwa dia pengen lebih karena ingin lebih baik. Bukan semata-mata karena menyenangkan diri sendiri, tapi untuk lebih baik. Oh ternyata dengan izin Allah tercapai dia. Per bulan dapat 30 juta. Dia santuni 10 anak yatim. Dia dinikmati, disyukuri itu. Mulai dia berpikir, bagaimana caranya per bulan saya dapat 300 juta. Dia mulai berpikir bagaimana caranya dengan itu dia nanti bisa menyantuni 100 anak yatim. Ya, tidak minta ini misalnya aja. Terus kemudian qadarullah berhasil dia. Dapatlah dia 300 juta itu. Disantunlah dia 100 apa? Anak yatim tiap bulannya misalnya. Kenapa, Bu? Iya, semacam itulah. Terus dinikmati, disyukuri. Mulai dia berpikir bagaimana kalau dia dapat per bulan berapa 3 miliar misalnya. Mulai berharap dengan itu dia bisa menyantuni 1000 anak yatim tiap bulan. Ini misalnya aja. Singkat kata singkat cerita, kalau begini dinamikanya tidak apa-apa. Makanya gini Bu, ada manusiawi syar'i, ada manusiawi nggak syar'i gitu loh. Yang pertama tadi manusiawi memang orang pengen lebih itu, tapi nggak syar'i dia. Kenapa? Yang sudah ada aja belum disyukuri. Terus pengen lebih. Pengen lebihnya tidak untuk lebih baik lagi, hanya semata-mata untuk menyenangkan diri sendiri. Kalau yang kedua ini manusiawi tapi syar'i. Manusiawi ya wajar, orang pengen lebih wajar. Cuman dia tadi yang sudah ada dia syukuri, dia nikmati. Terus dia kalaupun ingin lebih kepada karena dia ingin lebih baik. Lebih baik hubungannya dengan Allah, lebih baik hubungannya dengan sesama. Nah, nanti diraba ya di dalam diri kita. Kita termasuk yang mana? Kalau kita termasuk yang pertama, penyakit itu harus segera diobati itu. Jadi ada bagian hati yang opname itu. Nah, tapi kalau kita tipe yang kedua, wajar lah kita pengen lebih itu, wajar. Tapi dengan catatan tadi yang sudah ada disyukuri, dinikmati, disyukuri, terus ingin lebih karena ingin lebih baik. Lebih baik hubungannya dengan Allah, lebih baik hubungannya dengan sesama. Paham ya? Nah, itu tentang rakus atau serakah tadi itu. Kemudian yang ke-9 adalah namimah. Termasuk penyakit hati adalah namimah. Namimah itu adalah adu domba itu. Kata saya dangdut Roma Irama. Adu domba namimah itu. Jadi namimah ini adalah adu domba. Itu ada di surah Al-Qalam itu. Surah Al-Qalam ayat 10 sampai 12 itu. Yang kurang lebih artinya, dan janganlah kamu ikuti setiap orang yang banyak bersumpah lagi hina, yang banyak mencela, yang kian kemari menghamburkan fitnah, yang banyak menghalangi perbuatan baik, yang melampaui batas lagi banyak dosa. Jadi ada orang itu kemana-mana bawa ngompori orang gitu. Ngompori orang, jadi provokator ya.
Itu namimah namanya, suka ngadu domba. Nah, kita itu sehebat apapun kalau masih bisa diadu berarti kita domba gitu aja. Iya, kalau sehebat apapun kita kalau masih bisa diadu berarti kita domba gitu. Makanya jangan mudah kepancing, karena sehebat apapun kita kalau bisa dipancing berarti kita masih ikan gitu aja. Ya, nah ini istilah aja. Saya mau terangkan dulu gini. Termasuk maaf ya, adu domba itu tidak hanya begini ya. Tidak hanya begini, misalnya menyebar berita hoax supaya orang berantem. Saya Bu Upi, saya adu dengan Bu Eti misalnya. Saya itu Bu Upi itu sama itu gitu lah pokoknya gitu. Supaya Bu Eti sama Bu Upi marahan gitu. Yo berantem. Nah misalnya gitu. Nah maka provokasi saya supaya ibu berantem itu namanya adu domba. Tapi begini, oke lah kalau itu memahami kita gampang lah ya. Kita adu domba orang, kita buat berita hoax apa supaya orang berantem, oke lah itu memang adu domba. Tapi ada loh sesuatu yang kita tanpa sadari itu masuk dalam kategori namimah kata para ulama. Niat kita mungkin baik, tapi ternyata itu namimah. Maaf, contoh. Ya contoh. Tadi pas kuliah subuh bareng Pak Oki cerita soal cewek misalnya gitu. Nah, ini misalnya. Terus saya WA Bu Antari, Bu, ini Bu, Ibu, Bapak cerita soal cewek misalnya. Padahal itu tujuan saya supaya Bu Antari ya apalah gitulah. Enggak niat memprovokasi sih, cuman ngasih tahu aja. Terus gara-gara berita itu akhirnya berantem. Yang saya beritakan benar. Kalau tadi kan hoax, kalau ini benar. Enggak tahu tujuannya apalah. Tapi akhirnya berantem. Gara-gara berita kita benar tapi malah orang berantem itu termasuk namimah. Makanya gini, kalau kita mau menyampaikan berita pada seseorang itu ditakar dulu lah. Kira-kira kalau saya cerita ini nanti akibatnya apa? Terus kira-kira lebih masalah disampaikan apa tidak? Karena penyesalan itu seringkali terjadi bukan karena tidak bicara. Seringkali penyesalan itu terjadi karena kita terlanjur bicara. Nah, maka kita dilarang untuk gampang memberitakan sesuatu pada orang lain yang sekiranya dengan berita itu orang malah berantem. Jadi harus hati-hati. Ya pokoknya gitulah kira-kira. Bisa dipahami ya maksudnya ya? Ya, saya nggak pengalaman sih apa contohnya. Ya, ya pokoknya gitu deh. Kalau ibu mau cerita kepada seseorang, cerita sesuatu apa tentang seseorang, itu dipertimbangkan aja. Kira-kira kalau saya ceritakan berantem nggak nanti dia? Nanti kalau saya keruh nggak, tambah keruh nggak keadaannya, apalah gitu. Ya, jadi kita hati-hati. Terutama sih memang kalau kita sedang menghadapi konflik. Ada saudara dengan saudara berantem, itu sebaiknya berita yang kita sampaikan berita yang mendinginkan, jangan berita yang memanaskan. Walaupun mungkin berita itu benar, tapi kadang kebenaran yang kita sampaikan itu malah menjadi momok untuk dua belah pihak tambah panas berantemnya. Nah, khusus kalau sengaja merusak hubungan suami istri, dalam Islam namanya takhbib namanya. Bukan namimah tapi takhbib. Jadi memprovokasi suami istri supaya berantem, supaya bercerai, itu namanya takhbib namanya. Kalau ya, kenapa? Temannya siapa tuh, teman setan apa Ustaz kalau ini yang berporak-porak ya, apa dasim. Ya, takhbib namanya. Ini adu domba yang dilakukan seseorang supaya suami istri berantem dan bercerai. Ya, itu takhbib namanya. Dia lebih parah daripada sekedar namimah karena dia lebih fokus kepada bagaimana suami istri itu bercerai. Dan kalau takhbib ini bisa jadi orang dalam sendiri. Misalnya ada seseorang yang nggak suka sama iparnya, diprovokasi supaya iparnya berantem sama kakaknya atau ya. Iya, ipar maut misalnya. Maaf, kita orang tua pun bisa jadi takhbib loh kita orang tua itu. Orang tua nggak senang sama mantunya, padahal mantunya ini ceritanya mantunya baik lah ya. Karena cemburu sama mantunya, padahal mantunya baik terus diprovokasi anaknya. Kamu itu akhirnya berantem anaknya sama mantunya. Ya, itu takhbib namanya, tidak boleh itu. Jadi justru kita sebagai orang tua berusaha agar anak kita ini ya rukun, akur, sing sabar.
sing sabar le ngadepi bojo. Perempuan memang begitu. Yang sabar ya Dio ya. Misalnya. Jadi jangan iya. Ya jangan malas-manasi ya. Itu. Jadi bersyukurlah pada Allah kalau jenengan jadi mertua yang bijak ya. Kalau dulu di kampung saya itu ada istilah begini. Kalau ada anak perempuan nikah sama laki-laki itu dinasihati gini. Jangan pernah cerita apapun tentang keburukan suami kamu pada mertua kamu. Karena mesti dibelani mantan anak daerah. Jadi kebiasaan di kampung saya itu mertua itu mesti belani anak. Tapi nggak semua begitu. Bersyukurlah pada Allah kalau panjenengan sebagai orang tua atau mertua yang bijak yang kecenderungan dalam mendamaikan. Ada anak datang, "Ma, aku sama dah, sabar dulu. Dah, diam dulu sini. Nanti ayo kumpul bareng-bareng. Nah, ngobrol bareng-bareng. Enggak usah tegang-tegang, biasa aja ya. Gitu mah kita damaikan. Bahwa maaf ya, mungkin ada masa di mana harus mengambil keputusan untuk bercerai. Itu persoalan lain. Tapi yang penting kita menjadi pihak yang berusaha mendamaikan. Bojo ngono pegatan maren lele. Repot. Ya kita bicarakan ya bagaimanapun juga dia adalah istrimu. Ya kamu harus berusaha membinanya. Membina apa, Mak? Membinasakannya. Jangan. Guyon. Tapi intinya pokoknya kita yang mendinginkan lah, yang mendinginkan nggih. Pun itu namimah tadi ya, adu domba. Terus yang terakhir yang ke-10 adalah ananiyah. Ananiyah itu egoisme. Ananiyah itu egois. Egois itu lebih tepatnya keras kepala lah. Kepalanya keras. Ya kalau dipukul bunyi tang gitu. Nah, saya mau terangkan dulu ini. Keras kepala atau keras hati? Bisa keras hati, bisa keras kepala. Saya mau ini ibu akan bisa bedakan. Gini. Dalam Islam itu ada sifat yang terpuji namanya tamakun namanya. Saya ulang, dalam Islam ada sifat yang terpuji namanya tamakun. Tamakun. Tamakun itu artinya teguh pendirian. Nah, tapi ada sifat tercela namanya ini anania, egoisme. Jadi dia keras kepala atau keras hati. Itu mirip-mirip itu. Orang yang teguh pendirian dengan keras kepala itu mirip itu. Mirip itu. Tapi yang satu terpuji, yang satu tercela. Bedanya apa coba? Ini biar kita tahu bedanya, biar kita tahu garis bedanya apa. Jadi keras kepala sama teguh pendirian itu mirip itu. Mirip. Model orangnya kan mirip itu. Yang satu teguh pendirian, yang satu keras kepala. Bedanya apa coba? Ya, lihat ya. Yang pertama terpuji, yang kedua tercela. Oke, kita lihat. Kalau yang teguh pendirian, kata para ulama, itu dasarnya 2. Yaitu yakin dan sabar. Kalau yang teguh pendirian, itu dasarnya 2. Yakin dan sabar. Itu kata para ulama. Teguh pendirian itu dasarnya 2. Yakin dan sabar. Jadi kalau misalnya dia enggak mah, pokoknya aku maunya gini mah. Terus kalau misalnya istrinya protes apa, dia mau dengan sabar menerangkan. Dan dia teguh, kenapa? Karena dia yakin, jelas. Iki loh mah, aku pengen tuh gini loh mah, gini. Dia bisa menjelaskan. Itu orang yang teguh pendirian. Jadi jelas gambarannya. Terus kemudian dia mau dengan sabar menjelaskan atau dengan sabar membuktikan. Karena ada orang itu diremehkan itu, terus dia ya kalau nggak percaya sudah, nanti saya akan buktikan. Dan dia sabar membuktikan itu. Jadi itu kalau yang teguh pendirian. Kalau yang keras kepala itu dasarnya jahala, kebodohan dan anania tadi itu, keakuannya itu. Pokoknya. Aisyah, udah jangan tangkap semenang Aisyah. Oh ya, jelas. Oh baik gitu dia. Enggak mau kamu itu bus pokoknya mau nggak jelas ngomongnya apa. Itu keras kepala itu. Iya, dan tidak sabar. Kalau ditanya itu enggak mau dengan sabar menerangkan dan atau tidak mau dengan sabar membuktikan. Enggak jelas. Iya, pokoknya ini enggak jelas. Nah, pertanyaan gini, yang terjadi kepada kita apa kira-kira? Kalau kita termasuk orang yang yakin dengan tujuan kita, tuh kita mau artinya tergambar jelas tujuan kita apa gitu ya.
Terus ya bisa menjelaskan dengan sabar dan atau dengan sabar membuktikan. Itu namanya teguh pendirian. Teruskan aja nggak apa-apa itu. Tapi kalau jenengan tipe orang yang nggak jelas tadi itu, tahu apa kamu anak kecil, kayak gitu. Kalau udah mulai meremehkan, merendahkan apa yang gitu itu biasanya itu anania biasanya. Keras kepala tadi itu atau egois tadi itu. Kenapa? Ini misalnya yang dia sabar menjelaskan, tapi orang yang bicara itu juga menjelaskan lagi bahwa itu tuh maunya tidak sesuai gitu lah. Bantah semua, dia tetap berkeras dengannya karena dia sudah gitu gimana? Begini, bagus. Orang yang teguh pendirian dia mau dengan sabar menjelaskan. Adapun kemudian ada terjadi ketidaksepakatan, paling enggak orang yang teguh pendirian itu bisa diajak ngomong. Orang yang teguh pendirian itu bisa diajak ngomong. Kalau nggak bisa diajak ngomong berarti bukan orang yang teguh pendirian itu. Iya, maksudnya keras kepala itu. Iya. Jadi orang yang teguh pendirian itu bisa diajak ngomong. Mas, apa nggak bisa gini loh aku itu. Jadi aku yakin betul kok ini. Bismillah, sabar aja nanti saya akan buktikan insya Allah. Tapi Mas, enggak, insya Allah Jadi bisa diajak ngomong. Tapi kalau yang keras kepala, coba kan ngomong menang gitu lah itu ya gitu ngomongnya itu gitu ya. Jadi terus dia kalau yang ibu hadapi termasuk yang model masih bisa diajak ngomong, dia ya bahwa dia kekeh karena dia punya prinsip dan itu merupakan bagian yang bisa dia jelaskan dan dia masih mau mendengarkan, itu insya Allah teguh pendirian namanya. Tapi kalau wangkote pol-polan, ada orang itu wangkot itu keras kepala itu. Kalau diomong itu masuk kuping kanan, masuk kuping kiri, keluar dari mulut galakan dia pokoknya itu. Jadi bisa dikatakan orang keras kepala itu dia yang benar-benar yakin bahwa hanya pendapat dia lah yang paling. Iya, dan dia tidak mau dia nggak mau diajak bicara misalnya. Nggak mau diajak ngomong, diajak musyawarah nggak bisa dia. Dan biasanya nggak sabar juga. Makanya kan kalau orang yang teguh pendirian dia yakin dan sabar. Yakin dan sabar. Ya, bahwa dia kekeh, iya mungkin, tapi dia sabar menjelaskan, iya masih kritik lah, iya bisa diajak ngobrol ya. Itu orang yang teguh pendirian. Orang yang teguh pendirian itu masih bisa diajak ngomong biasanya. Karena dasarnya orang yang teguh pendirian itu yakin dan sabar dia, yakin dan sabar. Makanya kalau ada orang teguh pendirian dengan orang keras kepala itu mirip-mirip. Mirip-mirip. Hanya bedanya kalau dalam Islam tadi itu, kalau tamakun, teguh pendirian itu dasarnya adalah yakin dan sabar. Tapi kalau orang yang keras kepala, ini yang penyakit ya, yang penyakit ini, itu ya dia bodoh, dia nggak jelas dengan apa yang dia mau itu, dia nggak ada ilmu dia. Udah begitu anania, egois tadi itu, nggak mau dengerin saran orang, nasihat orang, pokoknya. Biasanya orang kayak gini itu kalau udah kejedot baru sadar ya. Ya udah kejedot baru sadar biasanya gitu. Biasanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, itu 10 penyakit hati yang kita bahas. Kenali penyakit hati itu, kalau ada segera diobati, dan pengobatannya kemarin ya. Pertama dikeluarkan racunnya dulu dengan cara tobat, istighfar, minta ampun kepada Allah, terus perbanyak zikir dan salat. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih wa shalla. Ya pertama di detox dulu, keluarkan racun-racun dalam hati dengan cara tobat, istighfar, minta ampun pada Allah. Nah, begitu istighfar, tobat, minta ampun pada Allah, baru kita masukkan nutrisi-nutrisi dalam bentuk zikir, dalam bentuk salat ya. Insyaallah zikir dan salat itu akan mengobati hati insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo silakan. Oke, Bu, silakan. Pernah beberapa tahun yang lalu. Ibu siapa namanya? Lupa saya. Siapa? Vina, ya. Ibu Vina. Saya hafalnya dari Aceh itu aja. Aku tuh pernah ceritanya sih, aku ke luar negeri ke Ustadz, terus aku belanja, terus dia ngembayarin aku tuh banyak, maksudnya kelebihan Oke. pembagian gitu. Dan saya tuh sempat berpikir,
wah ini rezeki gitu ya, rezeki. Jadi saya nggak mau membalikin gitu di dalam hati. Iya, gitu, iya, Ustaz. iya, iya, iya. Tapi terakhir saya kembaliin juga. Karena waktu itu saya lagi hampir takut gitu ya sama anak saya gitu. Itu apa penyakit hati apa enggak ya Ustaz? Soalnya saya sempat berpikir ini rezeki gitu loh. Karena dia membalikinnya tuh banyak, kelebihannya gitu tuh banyak. Iya. Sebenarnya enggak sih, itu bukan penyakit hati. Itu normal karena Merakus ya Ustaz? bukan, itu normal karena berarti ibu husnudzon sama dia, baik sangka sama dia, dia melebihkan kan. Cuman karena ini masalah muamalah, tentu akan sangat baik sekali kalau seandainya ibu klarifikasi. Dan itu betul ibu yang lakukan itu. Dan ketika ibu kembalikan dia menerima. Dia wah kayaknya bersyukur banget gitu Ustaz. Oh iya, berarti kemarin dia salah transfer itu. Ya sudah, nggak apa-apa berarti. Jadi udah. Nggih. Tapi saya sempat berpikir, ini apa saya sumbangin ya? Oh iya. Saya jalan lagi, tapi kalau saya sumbangin bukan saya. Iya, Ya betul. balik lagi saya kasih Iya. tahu ini kelebihan nih segini. Dia mau terima kasih. Oh iya, berarti memang kelebihan. Itu lebih aman cara muamalah memang. Tadinya saya mau sumbangin karena saya pikir sumbangin aja lah gitu. Iya. Tapi saya kasihan dia nanti ganti gitu kasihnya. Iya. Pasti ganti. Balik lagi. Ya, itu sudah benar. Secara muamalah benar. Tapi itu bukan penyakit hati juga kan, ibu tidak berniat curang kan? Cuman ibu khusus. Ada drama juga alhamdulillah. Lagi loh. Ya saya paham. Tapi alhamdulillah kan bukan berniat curang kan? Itu loh, enggak. Artinya gini, andai kan ibu tahu secara jelas bahwa itu adalah bukan hak ibu, pasti ibu nggak mau ambil tau? Nah, berarti bukan penyakit hati. Berarti itu lebih kepada mungkin dia mau ngasih lebih kali gitu, husnudzon gitu. Oh enggak? Enggak pasti salah itu. Cuma saya sempat berpikir. Oh pasti salah gitu. Saya kasih uang yang salah ya. Oh. Apa saya kasih kebanyakan? Tapi ibu segera menyadari itu kan? Enggak, aku udah jauh Ustaz ya. Sampai ngomel. Sampai suaminya ngomel gitu, pas balik lagi gitu kan. Iya. Terus? Cuman saya yakin dia tuh pasti salah ngembaliin gitu. Mau nyumbang juga, saya pikir mau disumbangin, tapi itu di luar negeri. Maksudnya mau nyumbang kemana? Rata-rata tuh non muslim semua gitu. Iya, iya. Saya balik lagi gitu. Iya. Nah, dia sangat kaget gitu loh Iya. Ustaz. Kelebihannya tuh banyak. Bahwa ya anggaplah itu misalnya ada penyakit hati tapi kan segera terobati itu. Ya insya Allah nggak ada masalah. Ibu mau menyadari itu alhamdulillah. Karena kan kemarin kan kalau orang sakit hati kan kadang tidak menyadari apa yang dia rasakan. Ya. Beda sama penyakit fisik. Kalau penyakit fisik itu kecenderungannya dia menyadari apa yang terjadi pada yang bersangkutan biasanya. Tapi beda kalau di sini Ustaz. Iya. Misalnya kelebihan dari tukang sayur tuh aku langsung balikin ke kamu. Iya, bagus. Oke. Kalau Monggo. Bu Fina misalnya kan ke luar negeri, misalnya baru sadarnya gitu Indonesia. Maksudnya kalau alhamdulillah ini rezeki gitu kan ya. Terus dari Indonesia baru sadar gitu. Ini kan nggak boleh. Terus kembalinya gimana? Apakah bisa disumbangkan atau bagaimana? Kalau mungkin dikembalikan harus dikembalikan. Kalau mungkin. Kalau tidak mungkin maka disedekahkan atas nama yang bersangkutan. Walaupun non muslim. Ya mudah-mudahan yang bersangkutan dengan sedekah itu dapat hidayah. Ya kita mohonkan pada Allah gitu. Ya. Ada beliau tahu orangnya, tahu orangnya. Oke, monggo. Kira-kira apa saja kehidupan kita yang qanaah yang bisa kita jadikan rujukan? Baik. Apa hal-hal apa aja sih yang berkaitan dengan qanaah? Oke, baik. Saya mau cerita dulu ya, biar nanti kita tahu gambarannya yang lebih jelas. Gini, berbanding lurus dengan harapan. Kalau di dunia ini itu adalah kekecewaan. Saya ulang ya, berbanding lurus dengan harapan di dunia ini adalah kekecewaan. Sambil contoh gini misalnya, ini contoh ya. Ibu berharap anak ibu menjadi anak yang baik. Begitu anak ibu baik, udah ibu bahagia udah. Coba tambahkan baik dan berprestasi. Coba. Anak kita udah baik, tapi gara-gara tidak berprestasi kita kecewa. Tidak bersyukur, padahal anak kita udah baik. Karena berbanding lurus dengan harapan adalah kekecewaan. Itu kita akhirnya nggak qanaah sama anak kita kan. Harusnya kan kita qanaah, anak kita udah baik, alhamdulillah banget ya. Kita punya anak aja alhamdulillah.
Dia udah baik aja alhamdulillah. Jangan tambahkan harapan yang membebani anak kita sehingga ketika itu tidak terjadi pada kita akhirnya kita malah kecewa dan tidak bersyukur. Itu contoh satu. Suami juga sama. Berharap suami baik. Begitu suami kita suaminya baik udah senang udah alhamdulillah kan. Alhamdulillah bojoku masih ngono ya anu. Apalagi orang Gresik kan. Artinya karena foto terbaru Bu Antari sama Pak ya bareng. Ya saya ada mood. Oke. Pakai tangan muda gitu. Wes, jadi sampai mana tadi udah? Oh ya. Jadi asal suami udah baik, ibu udah seneng kan? Suami baik bertanggung jawab, alhamdulillah seneng, dalam hati seneng. Coba tambahkan. Iya, coba tambahkan harapan. Romantis coba ya kan. Begitu suaminya nggak romantis kecewa, padahal sudah baik. Nah, berapa banyak seorang istri yang tidak mensyukuri suaminya yang sudah baik dan bertanggung jawab itu. Nah, makanya harus bisa menakar. Makanya orang yang qanaah itu yang sudah ada itu disyukuri. Bahwa dia ingin lebih itu diupayakan, tapi tidak mengecewakan, tidak sampai membuat dia kecewa karena dia sadar diri yang sudah basisnya ini aja udah kita patut bersyukur. Iya. Nah, itu yang kejadian di Lebak Bulus yang anak usia 14 tahun membunuh bapaknya sama ibunya dan neneknya itu. Itu kalau sementara analisa apa Bu Lukna namanya kalau psikolog forensik apa namanya saya nggak ngerti. Ya itu. Ya, tapi ada kata-kata forensiknya gitu ya. Itu mengatakan anak ini anak tunggal. Anak tunggal ditekan untuk menjadi anak yang berprestasi sampai terjadi akselerasi sampai kalau sekolah itu sering ketiduran hanya gara-gara karena ditekan belajar. Sampai jam 1. Iya, saya itu punya teman satu pesantren itu. Saya masih ingat betul itu. Karena dia menforsir dirinya, itu bukan jadi orang kalim, bukan jadi orang gila. Ini anak seusia itu tekan begitu rupa. Jadi kalau dia merasa dapat bisikan itu ya bisa jadi memang ada baut yang copotan itu memang itu. Dan kan gitu kan rumusnya itu. Itu kan ya itu tadi dengan anak itu sudah baik saja itu sudah syukuri itu. Ditambah berprestasi. Terus anak ditekan secara tidak manusiawi. Ya jangan salahkan kalau dia memberontak kan. Nah, itu seperti Bu Lukna lebih paham sebagai seorang psikolog kan. Itu kalau dalam agama kira-kira gitu Bu Asni ya, Bu Yasni, mohon maaf. Bu Yasni. Kemarin saya ketemu sama temannya Bu Titin namanya orang. Ya yang apa namanya itu? Yang di Bougainville itu sekarang. Iya. Benar Bu Titin sama namanya? Bu Titin. Titin apa namanya? Iya di Bougainville. Orang dinas kesehatan dia namanya Bu Titin apa namanya? Kenal sama Bu Yasni kenal. Beliau udah pensiun lama udah tahu ya. Ya. Namanya sama Bu Yasni dia kenal. Oh iya, saya kenal sama Bu Yasni, Dokter Yasni gitu. Nggih, monggo Bu kenal, monggo. Tadi sama yang tadi juga. Nggih. Nah, kebetulan di grup saya Nggih. sekolah nih ada yang rajin Gibah. Rajin nada tangannya gitu ya. Selalu alasannya tambah pinjaman, boleh nggak tambah pinjaman. Akhirnya dia di blok. Sempat di blok di salah satu, tapi di blok di tempat saya enggak, tempat SMA saya itu enggak. Tapi suatu hari ada teman yang karena didatangin, dia foto, lalu dia tulis di grup, tolong ya jangan ganggu lagi ketenangan keluarga kami. Dan orang ini Pak, orang yang suka menandatangan telepon saya juga tersinggung. Itu gimana ya bersikapnya ya? Bagus. Pertama begini dulu, saya mau cerita dulu ya. Meminjami itu adalah sesuatu yang sangat mulia dalam Islam. Kalau ada orang berhutang kepada kita hutangi, itu hal yang sangat mulia dalam Islam. Tapi di fikih kan lebih realistis ya fikih. Di fikih itu ada aturan begini. Ada masa di mana kalau kita minjem itu malah kita berdosa. Oh iya, kapan itu? Satu, kalau itu untuk mendukung kemaksiatan. Nah, satu dulu ya. Yang kedua, kalau untuk mendukung gaya hidupnya yang boros.
gaya hidupnya yang besar pasak daripada yang. Jadi gaji satpam orang dirut misalnya itu kan bisa ya. Ya, yang model kalau kita mendukung